Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deis Nur Aprianti. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan eksponen. Bentuk-bentuk persamaan eksponen. Ada 7 bentuk persamaan eksponen. Yang pertama A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, ini kan berarti bilangan pokoknya sama ya. Kemudian pangkatnya dalam bentuk fungsi, tapi berbeda. Kemudian A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Pangkatnya sama, bilangan pokoknya berbeda. Yang ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Nah, bilangan pokok berbeda, pangkatnya juga berbeda. Selanjutnya, fx pangkat gx sama dengan 1. Kemudian, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Yang ini bilangan pokoknya fungsi, tapi berbeda. Kemudian pangkatnya dalam bentuk fungsi juga, cuman sama. Yang keenam, fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Di sini bilangan pokoknya sama-sama berbentuk fungsi dan fungsinya juga sama, pangkatnya saja yang berbeda. Yang ketujuh, bentuk persamaan kuadrat. Baik, yang pertama bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah, ini misalkan A-nya besar dari 0, berarti nilai A ini besar dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Ya. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka fx pasti sama dengan gx yang ini. Nah, untuk contohnya, tentukan penyelesaian dari 2 pangkat 2x kurang 7 sama dengan 8 pangkat 1 dikurang x. Nah, di sini kan kasusnya adalah A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Bilangan pokoknya sama, ya, sama-sama A. Kenapa ini 2, ini 8? Nah, 8 ini bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3, maka bilangan pokoknya jadi 2, ini 2. Jadi dia masuk ke dalam kategori ini. Nah, ini pembahasannya dari soalnya 2 pangkat 2x dikurang 7 sama dengan 8 pangkat 1 kurang x. Yang di ruas kiri kita salin, yang di ruas kanan ini 8-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 3, supaya bilangan pokoknya sama-sama 2. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 1 kurang x. Nah, yang ruas kiri tetap, ini sama dengan, ini pangkat dipangkatkan. Artinya pangkatnya kita kalikan. 3 kali 1, 3. 3 dikali negatif x, negatif 3x. Nah, jadi ini bilangan pokoknya udah sama-sama 2, sesuai dengan bentuk yang awal ini. Dan fx-nya di sini adalah 2x dikurang 7. Gx-nya adalah 3 dikurang 3x. Nah, maka katanya di sini fx sama dengan gx, berarti 2x dikurang 7 sama dengan 3 dikurang 3x yang ini. Nah, ini 2x-nya tetap, ini negatif 3x, pindah ke ruas kiri jadi positif 3x sama dengan 3 tetap, ini negatif 7, pindah ke ruas kanan jadi tambah 7. 2x tambah 3x, 5x, sama dengan 3 tambah 7, 10. Jadi x sama dengan 10 dibagi 5. Jadi x sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 2. Selanjutnya bentuk kedua yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Misalkan A dan B itu besar dari 0 dan A dan B itu tidak sama dengan 1. Nah, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Contohnya, tentukan penyelesaian dari 3 pangkat 2x kurang 2 sama dengan 5 pangkat x dikurang 1. Kenapa bisa contoh ini masuk dalam bentuk kedua ini? Karena 2x dikurang 2 itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 2 dikali x dikurang 1. Nah, dia pangkatnya nanti akan sama dengan x dikurang 1. Untuk penyelesaiannya itu, ini kan soalnya 3 pangkat 2x dikurang 2 sama dengan 5 pangkat x dikurang 1 kita salin. 2x dikurang 2. Kita sederhanakan bentuknya menjadi 2 dikali x dikurang 1. Karena 2 kali x itu 2x, 2 dikali negatif 1 itu negatif 2. Sama dengan 5 pangkat x dikurang 1. Ini tetap. Nah, 3 pangkat 2 itu 9.
X dikurang 1-nya tetap. Jadi 9 pangkat X dikurang 1 sama dengan 5 pangkat X dikurang 1. Nah, ini bentuknya sudah sama dengan yang ini. Berarti nilai A-nya di sini 9, nilai B-nya di sini 5. Nah, fx-nya kan pangkatnya harus sama, berarti di sini x dikurang 1. Nah, ini fx-nya x dikurang 1, katanya di sini fx sama dengan 0. Berarti x dikurang 1 sama dengan 0. Berarti nilai x sama dengan 1. Jadi penyelesaiannya adalah x sama dengan 1. Bentuk ketiga yaitu A pangkat fx sama dengan B pangkat gx. Misalkan A dan B itu besar dari 0, kemudian A dan B itu tidak sama dengan 1 nilainya. Nah, jika A pangkat fx sama dengan B pangkat gx maksudnya, maka log dari A pangkat fx itu sama dengan log B pangkat gx. Jadi, untuk bentuk ketiga ini kita gunakan sifat-sifat logaritma. Untuk contohnya, tentukan penyelesaian dari 2/3 pangkat X sama dengan 6 pangkat 1 dikurang X. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda. Nih, ini 2/3, ini 6. Pangkatnya juga berbeda. Ini X, ini 1 dikurang X. Jadi, sesuai dengan bentuknya. Ada 3 sifat dari logaritma yang kita gunakan dalam menyelesaikan contoh soal ini. Yang pertama, log dari A pangkat N itu sama dengan N dikali log dari A. Kemudian log A ditambah log B. Nah, tambah ini kalau dalam logaritma bisa diubah menjadi log A dikali B. Jadi log AB. Log A per log B. Ini bisa menjadi diubah menjadi B log A. Jadi B log A. Kayak dibalik gitu. Selanjutnya pembahasan contoh soal. Soalnya ini udah disalin. Katanya di sini maka log dari A pangkat fx sama dengan log B pangkat gx. Jadi log 2/3x sama dengan log 6 pangkat 1 dikurang x. Selanjutnya, dari yang baris pertama menuju baris kedua, kita gunakan sifat logaritma yang pertama. Pangkatnya jadi kita taruh ke depan. Jadi ini x ke depan jadi x log 2/3, ini juga 1 dikurang x log 6. Jadi x log 2/3 sama dengan 1 dikurang x dikali log 6. Nah, yang ruas kiri tetap. Ini kan kurung artinya kali ya. 1 dikali log 6 itu tetap log 6. Negatif x dikali log 6 itu negatif x log 6. Nah, ini punya x, ini juga punya x. Kita satukan bawa ke ruas kiri. Jadi x log 2/3. Yang ini kan negatif, pindah ke ruas kiri jadi positif x log 6. Sama dengan log 6 yang ini tetap di ruas kanan. Ini punya x, ini punya x, kita keluarkan. Jadi x dikali log 2/3 ditambah log 6. Karena x dikali log 2/3 itu x log 2/3 ini tetap, ditambah x dikali log 6 itu x log 6. Sama dengan log 6. Nah, kalau ini kan log 2/3 ditambah log 6 nih, penjumlahan logaritma. Kita gunakan sifat yang kedua, log A ditambah log B sama dengan log AB. Jadi, masing-masing A dan B ini kita kalikan. Nah, ini kan log 2/3 ditambah log 6 berarti log 2/3 dikali 6. Ini sama dengan log 6 tetap. Jadi x log, nah 2 kali 6 12, bagi 3 4. Jadi x log 4 sama dengan log 6. Nah, ini kan artinya x dikali log 4 sama dengan log 6. Kalau x saja berarti log 6 dibagi log 4. Nah, ini x sama dengan log 6 dibagi log 4. Kenapa kita
pisahkan X-nya karena kita mau cari penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya itu X. Jadi X sama dengan log 6 dibagi log 4. Nah, ini kan log 6 dibagi log 4. Nah, kita gunakan sifat yang ketiga nih. Berarti B log A. Berarti kalau di sini 4 log 6. Jadi X sama dengan 4 log 6. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 log 6. Selanjutnya bentuk keempat, yaitu fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, jika fx pangkat gx sama dengan 1, maka ada tiga penyelesaian. Yang pertama, fx sama dengan 1. Jadi, bilangan pokoknya ini sama dengan 1. Kemudian, fx sama dengan negatif 1. Jika, nih ada syaratnya nih, gx harus genap. Nah, jadi ini harus genap pangkatnya. Jadi udah dapat nilai dari HP dari fx sama dengan negatif 1. Kita masukkan nilainya dalam gx. Kemudian kalau genap, dia benar. Kalau ganjil, salah. Kemudian yang ketiga, gx sama dengan 0. Syaratnya adalah fx tidak boleh sama dengan 0. Caranya sama kayak yang kedua. Nah, contohnya tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari 2x tambah 3 dipangkatkan x kurang 1 sama dengan 1. Nah, fx-nya di sini 2x tambah 3. Gx, x dikurang 1. Nah, sama dengan 1. Misalkan, nah, nih fx-nya 2x tambah 3 udah ya. Gx-nya x dikurang 1 udah. Kemudian solusi 1 nih katanya fx sama dengan 1, berarti 2x tambah 3 sama dengan 1, yang ini. Nah, berarti 2x sama dengan 1 dikurang 3, karena positif 3 pindah ruas kanan jadi negatif 3. Di 2x sama dengan 1 dikurang 3 itu negatif 2. Kalau x saja berarti negatif 2 dibagi 2. Maka X sama dengan negatif 1. Nah, karena tidak ada syarat, berarti X sama dengan negatif 1 ini merupakan salah satu HP dari persamaan ini. Masih dalam contoh soal tadi, solusi 2. Nah, tadi katanya fx sama dengan negatif 1. Syaratnya gx harus genap. Tadi kan fx-nya 2x tambah 3 ya nih. 2x tambah 3 sama dengan negatif 1. Berarti 2x sama dengan negatif 1 dikurang 3. Ini. Berarti 2x sama dengan negatif 4. X sama dengan negatif 4 dibagi 2. X sama dengan negatif 2. Kenapa dicoret? Yuk, lihat. Kita periksa dulu, syaratnya tadi gx harus genap. Nih, untuk x sama dengan negatif 2 yang udah kita peroleh, kita masukkan ke fungsi gx. Di sini gx itu fungsinya adalah x dikurang 1. Nih, x dikurang 1. Masukkan nilai x-nya min 2. Jadi min 2 dikurang 1. Ini adalah negatif 3. Negatif 3 ganjil atau genap? Ganjil. Nah, karena ganjil, maka negatif 2 tidak memenuhi. Jadi, dia bukan HP. Kemudian untuk solusi 3-nya tadi, gx sama dengan 0. Syaratnya, fx tidak boleh sama dengan 0. Nah, gx-nya tadi itu x dikurang 1. Jadi, gx sama dengan x dikurang 1, maka x dikurang 1 sama dengan 0, yang ini. Berarti x sama dengan 1. Kenapa benar? Yuk kita periksa. Nah, untuk x sama dengan 1 ya, karena nilainya udah dapat nih x sama dengan 1, syaratnya fx tidak boleh sama dengan 0. Fx itu sama dengan, ini nilainya 2x tambah 3. 2x ditambah 3. X-nya kita ganti 1, jadi 2 dikali 1 ditambah 3. Nah, 2 kali 1 itu 2 ditambah 3.
Jadi 5. 5 ini kan bukan sama dengan 0 ya. Jadi X sama dengan 1 ini memenuhi, kita centang. Jadi penyelesaiannya ada 2 tadi, solusi 1 dan solusi 3. Solusi 1 nilainya negatif 1, solusi 3 nilainya 1. Jadi penyelesaiannya X sama dengan negatif 1 dan 1. Bentuk kelima adalah fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka ada 3 solusi. Yang pertama, fx sama dengan gx, bilangan pokoknya sama. Yang kedua, fx sama dengan negatif gx, syaratnya adalah hx harus genap. Yang ketiga, hx sama dengan 0, syaratnya fx tidak sama dengan 0 dan gx juga tidak sama dengan 0. Jadi di sini kita pakai 3 fungsi f, fungsi g, dan fungsi h. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2x tambah 1 pangkat x kurang 6 sama dengan x tambah 5 pangkat x kurang 6. Nah, misalkan nih, fx-nya adalah 2x tambah 1. Yang ini. Kemudian gx-nya, bilangan pokok ruas kanan, x tambah 5. Ini. Kemudian hx-nya pangkat ya, berarti x kurang 6, itu sebagai hx. Solusi 1, katanya fx sama dengan gx nih, fx sama dengan gx. Fx-nya 2x tambah 1, gx-nya x tambah 5. Jadi 2x tambah 1 sama dengan x tambah 5. Pindah ruas, x ini positif, pindah ke kiri jadi negatif x. Ini positif 1, pindah ke ruas kanan jadi negatif 1. 2x dikurang x itu x. 5 dikurang 1, 4. Kita centang karena dia tidak pakai syarat lagi. Lanjut. Masih dalam pembahasan contoh soal. Ini tetap di bawah. Untuk solusi 2, yaitu fx sama dengan negatif gx. Syaratnya adalah hx harus genap. Nah, fx ini nilainya 2x tambah 1. Gx ini nilainya x ditambah 5. Jadi 2x tambah 1 sama dengan negatif x ditambah 5. Nah, 2x tambah 1 tetap, negatif kali x, negatif x. Negatif kali 5, negatif 5. Nah, ini 2x tetap di ruas kiri, ini negatif x, pindah ruas jadi positif x. Ini negatif 5 tetap, ini positif 1, pindah jadi negatif 1. Nah, 2x tambah x, 3x. Negatif 5 dikurang 1, negatif 6. Kalau x saja berarti negatif 6 dibagi 3. Jadi, x sama dengan negatif 2. Yuk kita periksa untuk x sama dengan negatif 2. Tadi syaratnya adalah hx harus genap. Nah, hx itu fungsinya adalah x dikurang 6. Jadi, x dikurang 6 sama dengan x-nya negatif 2, jadi negatif 2 dikurang 6 sama dengan negatif 8. Itu genap ya. Nah, berarti x sama dengan negatif 2 itu memenuhi. Jadi, kita centang. Masih dalam bentuk persamaan eksponen yang kelima. Tapi di sini pembahasan contoh soal. Solusi yang ketiga yaitu hx sama dengan 0. Syaratnya adalah fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Nah, ini hx sama dengan 0. Hx itu x dikurang 6. Jadi x kurang 6 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 6. Yuk kita periksa. Untuk x sama dengan 6, maka fx katanya tidak boleh sama dengan 0. Fx sendiri adalah 2x tambah 1. Berarti 2 dikali x-nya 6. Nih, 2 dikali 6 ditambah 1. Sama dengan 2 kali 6, 12. Tambah 1, 13. Nah, 13 itu kan bukan sama dengan 0 ya. Nah, gx-nya juga tidak sama dengan 0. Berarti x tambah 5. Itu gx. X
X-nya diganti 6, jadi 6 tambah 5 sama dengan 11. Itu tidak sama dengan 0. Karena syaratnya terpenuhi, tidak sama dengan 0, berarti X sama dengan 6 memenuhi. Jadi kita centang. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 2, 4, dan 6. Selanjutnya bentuk ke-6, fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Nah, jika fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx, maka ada 4 solusi. Yang pertama, gx sama dengan hx. Pangkatnya sama. Yang kedua, fx sama dengan 1. Berarti bilangan pokoknya sama dengan 1. Yang ketiga, fx sama dengan negatif 1. Nah, ini syaratnya adalah gx dan hx keduanya harus genap atau ganjil. Artinya, kalau gx ganjil, hx harus ganjil. Kalau gx harus genap, hx harus genap. Gitu. Yang keempat, fx sama dengan 0. Ini syaratnya adalah gx dan hx keduanya positif. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari X kurang 4 pangkat 4X sama dengan X kurang 4 pangkat 1 tambah 3X. Nah, ini misalkan, fx-nya berarti X dikurang 4. Ini fx sama dengan X kurang 4. Gx-nya yang ini 4X. Hx-nya sama dengan 1 tambah 3X. Ini. Kemudian, untuk solusi yang pertama, tadi katanya gx sama dengan hx. Kita lihat 4x berarti sama dengan 1 tambah 3x. Nih, 4x. Nah, ini 3x positif pindah jadi negatif 3x sama dengan 1. Berarti 4x dikurang 3x itu x sama dengan 1. Karena tidak ada syarat untuk solusi 1, berarti 1 ini adalah benar untuk HP-nya. Selanjutnya solusi 2. Katanya fx sama dengan 1, berarti x dikurang 4 sama dengan 1. Yang ini. Berarti x sama dengan 1 ditambah 4. Berarti x sama dengan 5. Benar juga karena tidak ada syarat. Selanjutnya, untuk solusi yang ketiga, katanya fx sama dengan negatif 1. Syaratnya adalah gx dan hx keduanya genap atau ganjil. Nah, fx sama dengan negatif 1. Fx itu adalah x kurang 4. Nih, x dikurang 4 sama dengan negatif 1. Berarti x sama dengan negatif 1 ditambah 4. Nih, pindah ruas. Negatif 4 jadi positif 4. Berarti x sama dengan 3, karena 4 dikurang 1 itu 3. Kita periksa, nah untuk x sama dengan 3 yang udah kita peroleh dari sini, maka pertama kita cek gx, lalu hx. Gx di sini adalah 4x, berarti 4 dikali 3, karena x-nya 3. Nih, 4 dikali 3, 12, itu genap. Kemudian hx, 1 ditambah 3x, berarti 1 ditambah 3 dikali x-nya ganti 3. Ini 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10. Itu genap. Nah, keduanya genap nih. Berarti memenuhi syarat. Jadi, x sama dengan 3 ini benar untuk HP. Selanjutnya, solusi yang keempat. Fx sama dengan 0. Syaratnya adalah gx dan hx keduanya positif. Nah, ini fx sama dengan x dikurang 4. Jadi, x dikurang 4 sama dengan 0. Berarti x sama dengan 4. Kita periksa. Untuk x sama dengan 4, maka, gx dan hx. Nah, gx sama dengan, 4x. Berarti 4 dikali 4. Nih. 16 positif. Kemudian hx 1 ditambah 3x, berarti 1 ditambah 3 dikali, x-nya 4. 3 kali 4 12 tambah 1 13. Positif juga, karena keduanya positif maka x sama dengan 4 benar untuk HP. Jadi penyelesaiannya adalah 1, 3, 4, dan 5.
Terakhir, bentuk persamaan kuadrat. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 pangkat 2x dikurang 3 dikali 2 pangkat x tambah 1 ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita salin dulu soalnya. Nih, 2 pangkat 2x dikurang 3 dikali 2 pangkat x tambah 1 ditambah 8 sama dengan 0. 2 pangkat 2x. Ini kita sederhanakan bentuknya menjadi 2x pangkat 2. Nih, karena kurang 3 dikali, nah ini 2 pangkat x tambah 1. Kalau pangkatnya tambah, artinya bilangan pokoknya kita kali. Jadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 1. Yang ini. Berdasarkan sifat eksponen. Ditambah 8 sama dengan 0. Nah, yang ini kita salin 2 pangkat x dipangkatkan 2, dikurang 3 dikali 2 pangkat x, dikali 2 pangkat 1 itu 2. Ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini tetap 2 pangkat x pangkatkan 2 dikurang, nah 3 dikali 2 itu 6. Dikali 2 pangkat x tetap ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya udah mirip seperti bentuk persamaan kuadrat. Nah, kita misalkan sekarang 2 pangkat x-nya sebagai p. Jadi ini p kuadrat dikurang 6p ditambah 8 sama dengan 0. Nih, p kuadrat dikurang 6p ditambah 8 sama dengan 0. Bilangan berapa kalau dikali 8? Kalau dijumlah negatif 6. Nah, jawabannya adalah negatif 2 dan negatif 4. Negatif 2 dikali negatif 4 itu 8. Negatif 2 ditambah negatif 4 itu negatif 6. Jadi faktornya adalah P dikurang 2 dikali P kurang 4. Sama dengan 0. Maka P sama dengan 2 ini. Atau P sama dengan 4. Nah, untuk P sama dengan 2. Nah, P tadi sudah kita misalkan 2 pangkat X. Jadi 2 pangkat X sama dengan 2. Berarti 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. 2 ini sama dengan 2 pangkat 1. Berarti X sama dengan 1. Yang ini. Untuk P sama dengan 4. Yang ini. P sendiri tadi 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti 2 pangkat X sama dengan, nah 4 itu diubah menjadi 2 pangkat 2. Bilangan pokok udah sama 2, berarti pangkatnya sama. X sama dengan 2. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 1 dan 2. Terima kasih.